Ya, senang sekali bisa kembali hadir untuk membagikan berkat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada saya dengan tema arti kesabaran bagi kita semua anak-anak Tuhan. Ya, berbicara tentang kesabaran itu merupakan jati diri dan identitas kita yang sesungguhnya. Jati diri dan identitas kita yang sesungguhnya bukan jati diri identitas pada waktu kita masih belum menerima anugerah serta diselamatkan. Pada waktu kita belum diselamatkan, dosalah yang bermanifestasi di dalam setiap kehidupan kita, berikut semua segala kelakuannya di dalam setiap kehidupan kita. Tapi pada waktu kita bertobat, terima Yesus, lahir baru, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita kembali menemukan jati diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kita dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia. Artinya ada kuasanya bermanifestasi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kuasa yang dapat dari kita itu mampu menguasai segala sesuatu yang ada dalam dunia. Dan selebihnya lagi kita tidak takut lagi dengan hukum dunia yang ada sekarang ini. Artinya untuk kita bisa mendapatkan jati diri identitas yang sesungguhnya, yaitu kesabaran, maka nggak punya pilihan lain. Kita harus berpindah dari pola hidup yang lama masuk pada pola hidup yang baru. Pola hidup yang baru tidak lagi lain. Pada waktu kita bertobat dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka ada manifestasi daripada buah roh itu sendiri. Buah roh itu berbicara tentang kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesabaran dan penguasaan diri ini merupakan satu kesatuan bersama dengan yang lain dalam satu buah itu sendiri. Dan buah Roh Kudus itu sekarang Roh Kudusnya sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga arti kesabaran buat saya sebagai anak Tuhan, saya tidak lagi fokus kepada hasil, tetapi saya fokus kepada proses yang ada. Kalau masalah hasil sih, kita nggak perlu khawatir. Hasil itu merupakan sebuah kepastian bagi setiap kita. Karena hasil itu yang mengerjakan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, proses ini nih yang kita jalani di sepanjang musim hidup kita. Karena sekalipun roh Tuhan adalah hidup kita, tetapi ya memori-memori, pemikiran-pemikiran masa lalu itu selalu masih ada di dalam setiap hidup kita. Artinya bersifat kedagingan, yang selalu ingin instan, selalu ingin cepat, selalu ingin melihat hasil dengan kehendak dan waktu kita sendiri. Sehingga itu tuh yang perlu kita tekan. Artinya apa? Kita terus tetap beriman untuk menghadapi proses kehidupan yang jalan di dalam setiap kehidupan kita. Proses kehidupan sebetulnya uh, buat anak-anak Tuhan sih setelah kita dalam Tuhan, ya hidup itu jauh jadi lebih mudah. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka yang Dia minta kepada kita, persembahkanlah tubuh kita. Kenapa diminta persembahkan tubuh kita dan bukan hidup kita? Seringkali kita berkata, aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, itu seringkali terjadi apa ya? Suatu transaksional. Kalau aku serahkan hidupku kepada Tuhan, kira-kira aku dapat apa? Tetapi Alkitab nggak bilang begitu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Terambil dari Roma 12 ayat 1. Kenapa tubuh bukan hidup? Karena hidup kita itu sudah selesai. Ya, hidup kita itu sudah mati. Dan sekarang kita hidupi adalah hidupnya yang baru. Hidup yang baru apa? Kita mempersembahkan tubuh kita dan kita izinkan agar kehidupannya dia hidup di dalam hidup kita dan mengalir keluar. Wah, berikan tepuk tangan dulu. Ini penting pemahamannya. Sehingga hidup kita tuh ya kita hanya wadah saja. Tetapi kuasa kehidupannya itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jika hidupnya ada dan mengalir memenuhi hidup kita dan dia mengalir keluar, maka dengar baik, bukan kita lagi yang memimpin jalan kita, tetapi Tuhanlah yang memimpin jalannya agar kita mengikutinya. Sehingga hal ini nih
yang menjadi satu kekuatan bagi Rasul Paulus yang tercatat di dalam Filipi 4 ayat 12 sesuai ayat yang diberikan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Biasa aja, ya, kelimpahan dan kekurangan itu kan apa ya? Nggak akan bisa mengalahkan damai sejahtera dan sukacita kehidupan Allah yang sudah ada di dalam hidup kita. Masalah kurang, masalah kelimpahan, it's okay karena itu semua ia ia terbatas, sedangkan yang kekal itu ada di dalam hidup kita. Kekurangan, apakah kamu kekurangan terus? Kan enggak. Berkelimpahan, apakah kamu kelimpahan terus? Juga, apalagi anak-anak Tuhan. Aduh, kelimpahan anak Tuhan itu bukan ngumpulin, tapi ngepret-ngepret. Haleluya. Amin. Kelimpahan anak Tuhan itu bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulin, tapi seberapa banyak berartinya kita bisa bagi buat banyak orang. Amin. Kekurangan enggak ada. Kekurangan itu cuma perasaan aja. Bagaimana ada roh Tuhan dalam hidupmu terus kamu merasa kekurangan? Roh itu tidak pernah kurang. Roh itu juga tidak bisa kecewa. Roh itu juga tidak bisa bosan. Roh itu juga sehat. Roh itu prosper, makmur. Haleluya. Amin. Sebab roh yang menciptakan hal langit dan bumi, bahkan yang membangkitkan Yesus dalam terang mati, roh itu juga tuh yang ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Wow, saya bilang hidupmu biasa-biasa. Hidup kita tuh sesungguhnya dahsyat, cuman seringkali kita kurang paham aja. Sehingga Paulus berkata, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Kenapa? Udah nggak ada satupun rahasia. 1 Korintus 2 ayat 7 berkata begini, ya, sesungguhnya rahasia ini tuh yang selama ini disembunyikan, dan sekarang rahasia ini dinyatakan di dalam Yesus Tuhan. Apa itu? Kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, pada waktu kita terima Yesus, maka lihat, Tuhan mengerjakan itu agar kita kembali dimuliakan. Wow, haleluya. Amin. Rahasianya artinya begini, bukan cuma kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berbagi kemuliaannya kepada kita. Karena kan kita dijadikan segambar seperti dengan dia. Di dalam kemuliaan yang diciptakan kita. Karena dosa, maka hilang kemuliaan itu. Yesus datang untuk mengembalikan. Agar kemuliaan itu kembali menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga terjadilah satu frekuensi. Yang maha mulia, nyambung dengan yang mulia. Haleluya. Bilang sama sebelahnya. Nggak ada sebelah aja sih ya. Bilang sama diri kamu, saya tuh mulia, makanya nyambung dengan yang maha mulia. Nggak ada rahasia lagi antara kita dengan Tuhan. Tuhan sudah menyingkapkan. Hidup kita penuh dengan kemuliaan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini di ayat 13-nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow. Biasa aja anak-anak Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dulu waktu kita hidup dalam dosa, kok kayaknya kuat-kuat aja tuh berbuat dosa. Dalam kondisi itu Tuhan juga tetap memberkati kita. Apalagi sekarang setelah roh Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada perkara yang nggak bisa diselesaikan. Segala perkara pasti akan bisa diselesaikan. Dan nggak ada satupun situasi yang nggak bisa kita tanggung. Kita pasti bisa menanggungnya. Sebab apa? Karena ada power. Karena ada kuasa dalam hidup kita. Dan terlebih lagi apa? Karena kita ada iman anak Allah. Ada imannya Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga itu tuh yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Permasalahan, pencobaan, ya, maaf, kegagalan kah, kemiskinan kah, kesukaran kah, kesulitan. Itu kan sesuatu yang bersifat dari luar ke dalam, yang dihantam cuma siapa? Daging dan pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita selaras dengan roh itu, sehingga pikiran kita tidak selaras dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia, maka lihat, dengan apakah kita mengalahkan dunia? Enggak ada lagi lain. Dengan iman itu kita bisa mengalahkan dunia. Oleh sebab itu buat saya sih, kesabaran itu berbicara tentang fokus kepada proses, fokus kepada kita menjalani hidup iman kita, menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang ada. Dan semua permasalahan yang ada nggak ada lagi lain. Tujuannya apa? Agar iman itu terus bertumbuh. Tujuannya apa? Agar benih firman yang ada dalam hidup kita itu mempunyai kesempatan untuk menyatakan kekuatan dan kuasa. Sehingga kita bisa takjub gitu. Aduh,
Sesusah-susahnya saya nggak minjem sama orang. Sesusahnya saya nggak minta-minta sama orang. Sesukar-sukarnya saya masih punya kekuatan kemampuan. Saya beriman, saya berdoa agar Tuhan membukakan berkat-berkatnya, Tuhan membukakan pekerjaan dalam nama Yesus. Itu terbuka. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan dengar baik, Tuhan tidak mau kita hidup susah. Kenapa kita seringkali hidup susah? Karena orang seringkali fokusnya kepada hasilnya. Kenapa fokusnya kepada hasilnya? Kan orang bisa lihat hasil. Gak punya mobil, kredit mobil, coba lihat. Kenapa nggak mau nabung, baru nanti beli cash? Kenapa nggak mau berdoa, minta sama Tuhan, dan sabar jalani prosesnya? Percaya, Yesus aja dia kasih sama kamu. Masa sih cuma hal bersifat kebutuhan keperluan kamu dalam dunia, dia tidak akan sanggup mampu berikan. Beriman dong. Pada waktu beriman, ya jalani prosesnya dengan sabar. Ya, halaukan, singkirkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Itu apa? Ya itu dia. Kredit lah, cariin temen lah, ini itu. Sehingga akhirnya wah, kamu nggak kredit mobil, nggak bayar bulanan aja, kita bergumul dalam kehidupan kita. Seringkali keinginan itu, hasil itu mempersulit kita. Bukan Tuhan tidak akan memberkati kita, tapi Dia mau memberkati kita dengan cara Dia bekerja. Kalau cara Dia memberkati kita is always free, semua free. Dan dengan cara yang agung dan ajaib, Dia bisa mengarahkan semua berkat ke dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya, ayat 19, Filipi 4 ayat 19. Di sini kan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Wow, agak ngeri sih ceritanya. Dulu dari 0 sampai 34 tahun, saya preman, pecandu narkotika, ya nomaden, nggak punya rumah, tinggal di sana sini kemana-mana, udah kacau berantakan, penjara keluar masuk, ya nggak ada yang ngurusin. Tetapi ya dia memenuhi itu segala keperluan saya. Amin. Terlebih lagi setelah saya bertobat dari sejak 30 tahun lalu sampai hari ini. Sekarang udah 64 tahun. Info aja sih, baru tanggal 28 kemarin, ulang tahun ke-64. Amin. Dia sanggup mampu memenuhi segala keperluan. Istri satu, anak dua, laki-laki lagi. Saya sekolah cuma sampai kelas 6 SD. Karena papi saya meninggal dari sejak saya usia 6 bulan. Ibu saya janda dengan anak 7. Orang bilang, papa lo tinggalin warisan 7 turunan gak habis. Sayang, gue turunan yang ke-8. Istilahnya. Kenapa? Dia hanya bisa meninggalkan warisan harta tanpa iman. Makasih. Ya, dia hanya bisa meninggalkan warisan harta tanpa iman. Tapi sekarang hidup berubah sampai hari ini. Anak saya kuliah sekarang. Keren lagi memasuki KJ. Ya, karena satu memang dia pemain musik dan anak saya yang satu ada di bisnis digital. Tapi mereka juga sekolah, ambil sekolah Alkitabnya juga, sekolah Alkitab juga. Dan sekarang mereka punya pelayanan sendiri, pelayanan anak-anak muda di Kuningan City Mall setiap jam setengah 2. Dan mereka juga punya pelayanan sekarang, ngurusin oma-oma. Setiap hari Rebu ada pelayanan juga. Bahkan anak saya Efraim yang besar, dia sudah mulai latihan kepemimpinan. Dengan cara bagaimana? Dia bawa itu tim pelayanan ke Nusa Kambangan. Karena 12 orang kita pelayanan ke Nusa Kambangan setiap bulan ya. Setiap bulan pelayanan ke Nusa Kambangan. Ada apa di sana?
Ada apa? Ada apa? Ada jiwa-jiwa di sana. Jiwa-jiwa kamu ngerti lah, orang penjara semua. Tapi terus sampai hari Nusa Kambangan itu hampir setiap bulan sudah mau berjalan 1 tahun lebih sekarang. Kalau LP narkotika Cipinang udah dari tahun 2000-an lah. Jalan terus aja sampai sekarang. Keperluan, apa keperluan itu? Ya kalau ke sana ada persembahan kasih dan sana kan enggak. Loh, saya hamba Tuhan. Bos saya itu Tuhan. Pernah satu kali saya bilang, Tuhan, ini untuk cukupin pelayanan penjara ini. Coba, sekali pergi kunjungan pelayanan penjara itu minimal 5 juta. Ada makanan ransom ekstra yang diberikan. Song leader singersnya juga kita harus memberikan persembahan kasih. Kepret dia pelayanan. Cuman pelayanan penjara arah gimana pelayanan? Jalan sama gua kepret pokoknya. Gitu. Belum lagi ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan coba. Ada apa di sana? Jiwa-jiwa. Kita sekali pergi bisa 6, 5 LP. Jadi setiap tim KLP ini, KLP ini. Jadi kadang-kadang 12 orang kita pergi ke sana. Kereta, pokoknya itu yang melayani hamba Tuhan, ya hamba Tuhan memang benar dilayani untuk melayani. Keretanya diurusin, hotelnya diurusin, makannya diurusin, termasuk kepretan memberikan persembahan kasih. Anak Tuhan sih berubah dari sikap hati aja itu bukan ingin garuk, ingin ngasih aja. Haleluya. Amin. Nah itu coba uangnya dari mana dia mencukupkan segala kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan hidup, maduh, Tuhan cukupin tuh sampai hari ini. Anak-anak nggak sakit, saya nggak pernah sakit juga. Kenapa? Emang saya nggak kenal sakit penyakit sih. Nggak kenal sakit penyakit. Kenapa? Emang Rose bisa sakit? Enggak. Rose bisa pilek? Enggak. Jadi kalau orang tanya sakit? Enggak. Ya gimana? Mantan pesakitan disembuhin, ya pulih normal. Apakah kuasa Tuhan hilang dalam hidup saya? Enggak, ingat ya. Mujizatnya masih berlaku sampai hari ini buat semua anak-anak Tuhan yang mau percaya dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dan dana itu nggak cukup, nggak sedikit. LPG Pinang bisa 5 juta satu kali pergi sebulan. Itu Nusa Kambangan bisa 40 juta sekali pergi. Setiap kali jalan. Belum ada persekutuan doa lagi. Persekutuan doa oma 2,5 juta tiap rebo itu. Coba hitung sendiri deh, saya nggak menghitung. Saya kurang pandai kalau ngitung pengeluaran. Kurang pandai ngitung pengeluaran. Wah, buat saya itu dia masuk puji Tuhan, dia keluar puji Tuhan. Tidak ada masalah buat saya. Sebab Allah memenuhi segala keperluan. Menurut apa? Menurut kekayaannya. Saya pernah Tuhan nih pelayanan segini banyak, kebutuhan uang segini banyak. Ya anak Tuhan kan. Ya berhikmat dikit dong. Jangan menyembah Tuhan dan mamon. Enggak. Mamonnya saya ambil. Saya tetap menyembah Tuhan. Amin. Mamonnya dipakai untuk pelayanan, untuk hidup. Gimana sih? Betul. Saya pernah kata, Tuhan tolonglah. Saya mesti kerja nih Tuhan. Karena pembutuhan biaya kebutuhan ini mesti ada yang saya lakukan Tuhan. Kan saya bukan yang orang jalan-jalanin proposal. Enggak. Saya mau kerja nih. Tuhan itu cuma senyum-senyum Jeki. Dia mau kerja dengan konglomerat pokoknya yang paling konglomerat di dalam dunia ini menurutmu siapa? Kamu kerja sama dia. Tuhan cuma ngomong sama saya, Jack, dengar. Yang jadi ini yang bikin konglomerat itu semua saya. Jadi Tuhan bilang anteng-anteng. Kamu kerja saja sama saya. Melayani saya. Sebab rohku ada padamu. Wah. Tenang. Haleluya. Amin. Amin. Kita melakukan dan membawa kemuliaan. Nah, apa itu sabar buat kita? Coba kita lihat dalam perjanjian lama. Amsal 21 ayat 4, ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Wow. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Salomo aja bisa bicara seperti itu dan mencatatnya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Artinya orang rajin
orang yang beriman kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam hidupnya, maka lihat akan ada ide-ide cemerlang yang ada di dalam pikiran setiap anak-anak Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang dia kerjakan. Sebab kita kan bekerja bukan untuk manusia, kita bekerja seolah untuk Tuhan. Karena Tuhan memberdayakan kita untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan. Dan jika Tuhan memberdayakan kita dengan apa yang kita kerjakan, nggak ada yang nggak berhasil. Pasti berhasil. Sebab apa? Kerajinan dan ide-ide cemerlangnya itu, hikmatnya ada pada kita dalam mengerjakan sesuatu. Pasti berhasil, dan keberhasilan itu nggak mungkin nggak mendatangkan kelimpahan buat setiap kita. Amin. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kerugian. Apa yang tergesa-gesa? Ya tidak sabar. Tidak sabar. Kita mengerjakan dengan cemerlang, dengan berhasil. Dan kita tahu bahwa itu Tuhan yang mengerjakannya kepada kita di dalam hidup kita. Izinkan dong prosesnya itu terjadi. Sabar dong agar Tuhan mengerjakannya. Nikmati dong prosesnya. Dan prosesnya nggak ada lagi lain. Anda perlu sabar. Jangan tergesa-gesa. Kalau Anda tergesa-gesa, Anda pasti akan mengalami kerugian. Amin. Dan dengan orang yang tergesa-gesa kan juga, gimana ya? Orang yang, kita berkata begini, kita ngobrol dengan orang yang nggak sabar, artinya orang yang bodoh dan tidak bijak, susah ngomongnya. Karena dia dipenuhi dengan ambisi pribadi. Pada waktu Anda sebagai anak Tuhan, Anda menggantikan waktu Tuhan dan waktu kamu, maka sesungguhnya di saat itulah terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Apa sih keseimbangan dalam hidup kita? Keseimbangan dalam hidup kita nggak ada lagi pada waktu kita terus fokus mengizinkan kekuatan dan kuasa kehidupannya, hikmat, marifat, kebijaksanaannya. Dialah yang mengerjakan bagi kita. Dan jangan handle, jangan ambil alih. Sabar, tungguin, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Masalah hasil tungguin, pasti. Jangan takut deh. Ya, Kejadian 1 ayat 28 bilang begini. Kejadian 1 ayat 28 bilang begini. Wih. Kejadian 1 ayat 28 bilang begini. Bentar ya, saya lihat. Kejadian 1 ayat 28 bilang begini. Ya, Allah memberkati mereka itu. Allah ini untuk hasil suruh nggak usah pusing. Allah memberkati mereka. Apakah dicabut berkatnya? Enggak, emang saya waktu demen pacaran saya kasih. Begitu putus gue tarik lagi. Ih, malu-malu. Tuhan kayak gitu. Amin. Apakah dia cabut berkatnya? Enggak. Dia tidak akan pernah cabut berkatnya. Ya mungkin Anda berpikir karena Anda berdosa sehingga berkat itu hilang. Dia kembalikan kepada kamu melalui apa? Melalui Yesus Tuhan. Sehingga melalui Yesus semua janjinya digenapi dalam hidup kita. Melalui Yesus Tuhan. Dengar baik, Anda hanya menerima yang baik. Simple ya. Yang baik itu dari Tuhan. Yang tidak baik itu dari si jahat. Dia nggak pernah tarik lagi. Justru dia sekarang mengembalikan. Lalu Allah berfirman kepada mereka itu, bercuculah dan bertambah banyak. Berbuahlah, berprokreasi, menghasilkan buahlah. Roh kemandulan udah nggak ada lagi buat keturunan kita di bawah. Tapi berhikmat, jangan cetak terus. Ya, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Lihat coba, Anda punya kuasa. Taklukkan itu, penuhilah bumi, berkuasalah. Coba lihat, menaklukkan dan punya kuasa. Anda nggak takut, tapi Anda penakluk. Anda tidak dikuasai, tapi Anda berkuasa. Haleluya. Kenapa? Karena roh Tuhan itu sudah ada di dalam setiap hidup kita. Arti kesabaran buat setiap kita anak Tuhan, itu jati diri dan identitas kita. Mau kemana sih buru-buru? Masa sih kamu nggak percaya Tuhan punya rancangan rencana yang baik dalam hidup kita? Nah pada waktu Anda nggak seimbang, maka tujuannya nggak ada lagi. Anda perlu dikalibrasi ulang.
setel ulang. Artinya apa? Pada waktu kamu menyimpang ke kanan dan kiri, engkau menggantikan kehendak dan waktu Tuhan dan kehendakmu dan waktumu, di tempat itulah terjadi ketidakseimbangan bagi kita. Arti kesabaran buat kita anak Tuhan itu artinya menjaga keseimbangan hidup kita. Pada waktu kita sabar, kita seimbang dengan Tuhan. Begitu Anda sabar, melenceng ke kanan ke kiri, itulah terjadi ketidakseimbangan. Oleh sebab itu perlu peribadahan, perlu sharing firman Tuhan. Tujuannya apa? Agar kita semua kembali dikalibrasi, diterangi dengan firman Tuhan, roh yang ada pada kamu, urapan yang sudah ada pada kamu. Kamu tuh orang yang diurapi Tuhan, Roh Kudus itu nggak check in check out. Roh Kudus itu ada dalam kamu dan urapin kamu. Tujuannya apa? Kamu nggak perlu diajar oleh orang lain, sehingga lihat pengajarannya itu datang daripada dia. Dan pengurapan itu yang mengajar kita. Pada waktu Anda dengar firman, Anda paham, Anda ngerti, dan Anda taat. Sehingga lihat pada waktu menyimpang, Anda dikalibrasi, Anda kembali lagi di jalan. Ingat ya, urapan Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kamu. 1 Yohanes 2 27, nanti bisa lihat. Jadi nggak ada lagi tuh anak Tuhan setelah ada roh dalam hidup, urapi, minta. Udah ada di dalam ya. Urapan pakai minyak, urapin apa itu? Nggak usah. Ya udah nggak ada media lagi, hanya Yesus. Begitu Yesus dalam hidup kamu, ada roh Allah dalam hidup kamu, ada iman Yesus dalam hidup kamu, dan pengurapan itu dia tetap permanen. Dia ngajar tentang segala sesuatu dan pengajarannya nggak dusta. Kenapa? Diajar adalah firman, yaitu kebenaran, sehingga kita nggak perlu diajar oleh orang lain. Orang lain artinya apa? Termasuk nih saya kalau ngomong sama kamu, ngajar kamu di luar firman, jangan dengerin. Saya nih hamba Tuhan nih, kalau ngomong kepada kamu di luar firman, jangan dengerin. Apalagi orang yang tajir melintir, hartanya berlimpah, tapi nggak ada roh Tuhan. Begitu dia nasihatin kamu, kamu dengerin karena terpikat dengan hartanya. Deh. Itulah roh kemiskinan. Amin. Sebab urapan itu ada pada kita. Mengajar tentang segala sesuatu itu firman. Pada waktu Anda kembali dengan gratis, saya nggak mau tergesa-gesa karena akan mengalami kerugian. Saya percaya ada ide cemerlang dalam hidup saya. Sehingga apapun yang saya kerjakan, Tuhan jadikannya berhasil. Tapi keberhasilan itu semata-mata bukan hanya saya saja yang mengerjakannya, tapi Tuhan yang mengerjakan. Dan jika itu datang, wah itu dia. Hasil sebuah kesabaran akan mempererat hubungan kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini hanya Tuhanlah yang menjadi utama di dalam setiap hidup kita. Dan orang yang sabar, Roma 8 ayat 27, 37 berkata begini. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Kita tuh lebih dari pemenang. Lebih pemenang dari apa? Dari kehidupan. Kehidupan yang mana? Yang kekal aja udah menjadi bagian kita. Dan roh kekekalan itu udah ada dalam hidup kita. Kita tuh gini nih. Kesabaran arti kesabaran bagi kita adalah kita tidak lagi bertanding untuk memperoleh kemenangan. Enggak. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Karena Yesus telah menang. Bapa di surga telah menang di dalam Yesus untuk mendapatkan kita kembali. Dia pindahkan kita dari bawah pada atas. Dia gantikan roh yang miskin dalam hidup kita dikuasai oleh jahat. Dia gantikan dengan roh kehidupan. Dan dia memperbarui pola pikir kita dengan firman. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti baca firman. Karena firman itu, Alkitab itu, melalui itulah bahwa Tuhan itu kita bisa tangkap dengan panca indera kita. Di luar itu Anda nggak bisa tangkap Tuhan dengan panca inderamu. Merinding. Enggak. Gelepar. Itu bukan Tuhan itu. Anda baca firman, buku nih, itu firman Allah itu sendiri. Itu melalui Anda baca itu, dan Anda bisa menangkap
itu, Tuhan itu, Yesus itu dengan panca indera kamu. Wow. Amin. Dan sekarang kalau memang firman itu menjadi bagian dalam hidup kita, ayo dong. Terus tanamkan benih, tanamkan benih, tanamkan benih, tanamkan benih. Sehingga lagi kita nggak berlomba untuk mencari kemenangan. Tapi kita berlomba mengerjakan kemenangan itu. Wah, beda. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Kita nggak berlomba untuk menang kok. Oh, kita udah menang. Nah, cuman kita yang berjalan di atas kemenangan, kita berlomba mengerjakan dari kemenangan lepas kemenangan. 2:3-18. Dari kemuliaan lepas kemuliaan. Dari keberhasilan lepas keberhasilan. Dari berkat kepada berkat. Haleluya. Ini yang Tuhan kehendaki. Ingat ya, kita nggak berlomba untuk memperoleh kemenangan. Tetapi kita berlomba untuk melakukan, mengerjakan kemenangan yang sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan hal ini menjadi sebuah kesaksian secara pribadi dalam hidup saya. Amin. Bahwa roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Kalau roh Tuhan hidup dalam hidup kita, maka kita yakin dan percaya. Manifestasi buah roh itu ada dalam hidup kita. Salah satu yang dalam kesatuan itu sabar. Ya memang seringkali ada hal-hal yang membuat kita nggak sabar karena masih ada daging dalam hidup. Tapi dengar baik. Apa sih yang buat kita nggak sabar? Seringkali orang salah paham dengan kita. Seringkali orang ngomongin kita. Seringkali orang ngejelekin kita. Seringkali orang fitnah kita. Dan Anda nggak perlu kecewa. Jati diri identitas kamu bukan dari apa yang orang katakan. Yang kamu pikirin muter-muter terus akhirnya gelisah. Enggak. Jati diri identitas kamu dari dalam. Yang mempengaruhi pikiran kamu. Yang di dalam itu, roh itu nggak bisa kecewa. Roh itu nggak bisa sakit hati. Roh itu nggak bisa balas dendam. Amin. Roh itu nggak bisa marah-marah. Hati-hati ya kalau ngajar anak. Awas Tuhan marah, Tuhan marah, Tuhan marah, Tuhan marah. Waduh, sehingga dari kecil anak itu dipikir Tuhan suka marah-marah. Padahal roh itu lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasih. Jadi jika hal itu terjadi, Anda nggak boleh kecewa. Kenapa? Ingat benih yang ditanam oleh Tuhan dalam hidupmu, dia tumbuh. Nah, kadang pertumbuhan benih itu kan, supaya dia berbuah lebat kan harus dikasih pupuk. Amin. Harus dikasih pupuk. Kalau benih kamu tabur, kamu gak usah kerjain, ntar juga tumbuh. Tuhan yang mengerjakannya. Tapi begitu dia tumbuh agar berbuah lebat, kan kita harus berikan dia pupuk. Supaya dia semakin tumbuh dan semakin bisa menghasilkan buah. Sehingga yang benih itu benar-benar keluar firman-Nya. Apa pupuk itu? Pupuk itu apa? Ada pupuk kandang. Artinya apa? Ada pupuk itu apa sih? Ya, pupuk itu kan kotoran dan sampah. Jadi jangan tampung kotoran dan sampah. Itu hanya sebagai pupuk agar benih firman itu semakin keluar. Tuhan nggak rancangan itu dalam hidup kamu, tapi kondisi di luar itu datang. Ingat, suruhmu kecewa, apa suruhmu tetap sabar? Hal-hal yang nggak mengenakan kita datang. Ingat tuh, Anda punya kemampuan untuk balas. Tapi apakah Anda mau balas atau Anda mau ngampuni? Amin. Jadikanlah pupuk itu sebagai pertumbuhan buat setiap kita. Tetap sabar. Anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Kenapa sih kita sabar? Karena kita tahu yang untuk kekekalan aja dia udah berikan kepada kita. Masakan sih jika dalam hidup kita dia tidak menjaga dan memelihara setiap kita. Yakin dan percaya. Kasih Tuhan senantiasa menyertai seluruh aspek hidup kita. Apapun yang kamu kerjakan dengan ide-ide cemerlang, pasti akan menghasilkan prosper dan kemakmuran. Artinya apa? Dengan kriteria identitas kamu, integritas kamu bekerja, yang bisa menghasilkan, bisa jadi berkat buat banyak orang. Di tempat Anda ditempatkan, dikerjakan. Seperti Daniel dong. Nggak ada hal yang lain. Nggak ada hal yang lain. Nggak ada, kita nggak bisa buat
kita nggak akan menemukan kesalahannya. Cuman satu, karena dia menyembah Tuhan. Itu aja itu. Ya, jadi artinya Anda tetap jadi berkat. Apalagi banyak sampah-sampah itu, ya udah nggak usah diladenin, anggap aja itu sebagai pupuk agar iman kita semakin bertumbuh. Masalah materi Anda nggak perlu takut, Allah memberkati dengan kerajaan. Tetap percaya, dia sanggup mampu mencukupkan segala kebutuhan keperluan. Saya dari sejak 30 tahun lalu sampai hari ini main pekerjaan Tuhan, nggak pernah dia tinggalin saya. Kadang-kadang daging berontak, pola pikir kadang-kadang berontak, tapi roh yang lagi hidup saya, dia terus bermanifestasi, menyatakan kasihnya, sehingga iman itu terus termanifestasi. Ya sabar aja nungguin. Ini buktinya nih, 64 tahun mantan pecandu narkotika. Apa muka gue reot banget gitu. Dan Yesus memberkati kita semua. Ya, arti kesabaran buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kerjakanlah kemenangan yang sudah ada pada kita dan berlombakanlah itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ku sembah